musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa sanihima mata qayyad wa sanihima utawi kaping pindune nau'an niku macem lorone banyu sing suci tapi tidak mensucikan. Iku mabani takoyar kang dadi wa mabi mukhalidin kelawan perkara kang nyampuri tohirin kang suci mustaghnan kang den alap cukup apa anhu ma takoyar apa anhu mukhalid takoyuron kelawan owah yamna kang nyegah apa takoyur itlaqo ismil ma'i ing arane jenenge banyu alaihi ing atase ma wal mukhalitu tai pelanggarane mukhalid iku ma perkara yumkinu kang kongang apa pasluhu misah ing ma kazak farona koyok lemo zakfaron wa khallin lan cokak wa sabunin lan sabun wa jirin lan lulu. Kemarin dikatakan bahwa air dari sisi suci dan mensucikannya terbagi menjadi 4. Air dari sisi kemampuan untuk membersihkan dan tidaknya, bersih dan tidaknya itu ada 4. Ini menurut pandangan Imam Syafi'i yang mengembangkan bahwa sesuci harus dengan menggunakan air mutlak, yang sudah tentu akan berbeda dengan mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan sesuci dengan menggunakan air mutlak. Perbedaan antara Imam Syafi'i dan Hanafi di dalam pendapat satu menggunakan air mutlak, yang satu tidak. Gini ku dawe Allah wa yunazzilu minas samaa'i ma'an. Dalam ayat Al-Quran itu Allah menurunkan air, itu saja tidak ada qayyid. Wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah menurunkan air itu saja untuk sesuci. Menurut Imam Syafi'i, karena Allah Ta'ala menurunkan air untuk sesuci, yang berarti konotasi bersuci tidak boleh dengan air mutlak. Nah, makanya disyaratkan ada air mutlak. Tapi cara mazhabi Imam Abu Hanifah tidak harus air mutlak, karena Allah mengkabarkan saja bahwa air yang diturunkan, air mutlak diturunkan dari langit untuk sesuci, tapi tidak ada larangan yang tegas yang mengatakan selain air tidak boleh digunakan, selain air mutlak tidak boleh digunakan untuk sesuci. Nah, ini pola perbedaan ini. Nah, ini akhirnya Imam Syafi'i mengklasifikasi air menjadi 4 macam, karena dari ayat tadi Imam Syafi'i mengklaim bahwa sesuci harus menggunakan air mutlak. Nanti beda lagi dengan pendapat Imam Malik.
Imam Malik di dalam masalah persyaratan air najis niku lek cara Imam Malik air yang berubah disebabkan najis. Sehingga tidak perlu menafsil 4. Sehingga kalau air itu tidak berubah walaupun kena najis tidak najis selama tidak berubah. Wes. 4 macam itu, pertama air suci dalam dirinya mampu membersihkan yang lain dan tidak makruh digunakan. Gini ku air mutlak sebagaimana didhawuhkeun Allah wa yunazzilu minas samaa'i ma'al yutahhirakum bi. Nomor 2 air tahir fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi. Air itu zatiahnya sifatnya sendiri bersih. Wonge api bersih tapi tidak mampu mengajar, tidak mampu membersihkan perkara lain. Nah, air yang tidak mampu membersihkan perkara lain walaupun dia bersih, ini ada 2 macam. Pertama, air yang sudah dipakai, baik itu dipakai menghilangkan najis atau menghilangkan najas dan masih sedikit, yakni individual. Cara gampangan wong wis tobat, wonge wis apik bersih tapi tetap mantan penjahat, mantan preman, mantan napi, akhirnya nggak diterima oleh masyarakat. Walaupun sebenarnya dia sudah bersih karena sudah tobat. Rono mari mustakmal niki lho akhirnya malih gak iso bersihno wong. Jadi dibaratkan orang gitu, orangnya itu bersih, tobat, hatinya bersih, tapi karena mustakmal gunakan najis, itu baru dia kriminal. Dipakai oleh orang tuh najis, di gawe judi atau apa sampai tadi masuk penjara, napi. Nah, orang yang semacam ini, air yang semacam ini suci wong dhewe tobat. Tapi asalkan nggak berubah, dengan menghilangkan najis dengan catatan. Kalau berubah yo tak boleh. Kalau sudah menclek kelakuannya enggak, ya tetap ahli jamaah, tetap ahli sholat, tapi tetap mantan. Nah ini dia bersih tapi gak mampu membersihkan orang lain. Air ini bersih tapi gak mampu membersihkan yang lain. Ini podo kalau yang ikuti yang bersih ya ahli batal, ahli sholat, tapi mantan napi, mantan preman, dan dia tidak berubah sebenarnya, tapi karena mantan ini malah jadi tahir ghairu mutahhir. Sakit paham? Wasanihima yang kedua sebenarnya tidak mantan, tapi kecampuran dengan perkara suci. Jadi sudah berubah dari kemutlakan, kok kecampuran dengan perkara suci tapi tidak diutuhkan. Misalnya kecampuran aliran apa malah terlibat datang HTI apa terlibat datang Salafi itu terlibat dari nang. Tadi mboten sampai kejahatan dah, tapi terlibat campur karo yang tiang ngoten niku. Akhirnya dicurigai. Karena pergaulan. Niki namanya air yang berubah disebabkan perkara yang campur, yang suci dan tidak dibutuhkan. Tidak selalu ada. Tapi dengan catatan taghayyuran yamna'u itlaqa ismil ma, taghayyuran kelawan berubah yamna'u kang nyegah posisi taghayyur itlaqa ismil ma ing kemutlakan arane banyu areng atas ma
sing akhire perubahan itu bisa merubah nama dia, citrane dhek krana parah, terlibatannya nang kono parah. Tapi kalau dhek niku perubahan tidak sampai merubah nama kemutlakan asale wong NU ya panggah NU ngoten niku ini ora sampai pindah. Niki sih tetap mutlak, tetap mampu membersihkan yang lain. Kon ngajar sih laku, kon ngaji sih laku. Tapi lek berubah niku wau ora laku wis. Wala kayak golongane gitu deh. Campur pada orang-orang yang tidak dibutuhkan. Akhirnya berubah, gak mutlak maneh. Malih karo NU malih tukang nglitiki lan sak penunggalane. Ini. Contoh nih, mukhalid niku napa? Mukhalid niku wa te mukhalid ma perkara la yumkinu kang ora kongkang apa fasluhu misaken mah. Mukhalid itu ketika sudah campur sudah enggak bisa dipisahkan mana si dia mana yang lain. Seperti ketika air itu kecampuran karo kopi ini sudah nggak bisa dibuktikan, nggak bisa dipisahkan mana kopinya mana airnya. Coba deh. Airnya rasanya sudah berubah. Yang asalnya air jernih itu berubah. Ini namanya air yang berubah dengan kecampuran sesuatu yang suci. Kopi kan suci kan? Dengan perubahan yang parah yang bisa menghilangkan nama kemutlakan air, asalnya air doang, sekarang namanya kopi. Ini sing koyok ngeten niki lho. Contohnya mukhalid kaza'faron wa khalin lan coka wa sabunin lan sabun wa jirin lan lolo dadi takalon kene wa kohwatin lan kopi, wasayin lan teh, wabunin lan kopi, bun kopi. Cuma nggak dicontohkan di kitab. Nah, ini dicontohkan di bun. Nah, ngeten iki namine tauhid gairu mutahhir, suci dimakan boleh. Digunakan untuk membersihkan perkara sing bersih, misalnya dikene ana bolot terus dengosoki boleh. Tapi gak mampu untuk menghilangkan najis, gak mampu untuk menghilangkan hadas. Berarti panjenengan wudu pakai kopi tidak boleh. Menghilangkan najis pakai kopi juga enggak boleh. Ada. Falaya dulu makora. Paham tak nggih? Niki yang kedua. Yang pertama adalah yang mustakmal. Mustakmal ada dua, mustakmalun najasa, mustakmalanun najis. Jadi kuwi cara wong niku wis jejeg tapi pernah mustakmalu pernah jadi preman, pernah nagih napi, iku narapidana, pernah mencuri, pernah apa ngoten. Iku sing jenenge tahir ghairu mutahhir. Kan mulang wong gak gelem maca diulang mantan napi ngono lho ya. Fala ya duru makora bayane pata kayuru purba bil mujawiri kan perkara kang nyandingi ala kang layata halalu kang ora dadi ajur minggu saking ala apa seun suci-wici. Kalau perubahannya itu dengan sesuatu yang mujawir, bukan mukhalid. Mukhalid itu enggak bisa dipisahkan mana airnya mana barangnya, seperti kopi niki mukhal. Tapi kalau berubah dengan perkara yang sanding itu antara sesuatunya dengan airnya bisa dipisahkan. Contoh, air digunakan untuk merendam usuk kayu atau pring, dan ini usuk nih, usuk atau reng. Sehingga air ini baunya banger. Walaupun air ini banger, berubah asalnya berubah rasanya, berubah baunya, tapi bukan karena kecampuran, tapi karena sanding saja. Ini tidak menghilangkan nama kemutlakan air. Dengan catatan tidak ada yang ajur darinya.
Kalau ada yang ajur dari usuk tadi terus sampai jadi satu ya tetap tohir ghairu mutahhir. Makanya termasuk air yang digunakan untuk memasak kangkung. Bahasanya digunakan untuk buat kulupan, kulupan, kangkung atau kemikir atau apa saja. Godhong telo. Air bekas godokan, bekas tanah itu yo masak yo. Bekas masakan daun ketela, kangkung dan DLL ini tetap suci dan mensucikan karena berubah dengan perkara yang berdampingan. Sebab kangkungnya nggak jadi satu, terus dengan campur dengan air nggak diambil bisa. Dan daun ketela juga bisa diambil. Dan ini berarti hanak mujawir. Dengan catatan ini tidak berubah namanya menjadi kuah. Kalau sudah namanya menjadi kuah alias duduh, mergo diwenehi kunci. Kalau dikasih kunci, kalau jadi bawang, itu akhirnya namanya duduh alias kuah. Kali ini nggak boleh. Ngoten. Jagat paham. Hakim mujawir itu perkara yang bisa dipisahkan. Walaupun perubahan parah tidak masalah. Karenanya ketika panjenengan bertugas untuk memandikan mayat, enak sing biasa tugas sima itu. Wonten mboten? Lho? Petugas. Ya rasa diterangno iki. Jadi biasanya ma'un qarah. Ma'un qarah niku air bersih yang untuk basuhan terakhir. Itu tercampur dengan kapur barus. Niku kalau kapur barusnya dihancurkan sehingga menjadi satu, niku tohir ghairu mutahhir, gak sah untuk memandikan mayat. Kecuali kalau asalnya tadi sudah suci, hanya sekedar sebagai pengawet, statusnya seperti formalin. Formal itu tertata, lin jalan, formalin, jalan ini tertata. Ini gak apa-apa. Tak berkata nggak boleh kalau diajurkan. Tapi kalau kapur barusnya itu kulwungkul dimasukkan pada air dan tidak ada yang ajur darinya. Niki tetap walaupun bau tohir ghairu tohir mutahhir, tetap tohir mutahhir. Ini berupa cairan. Dan berupa cairan. Kalau berupa cairan ini tengerane niku wawon. Campur apa mujawir. Nah kalau berupa cairan kan berarti kalau campur sehingga pelanggarannya piye? Antara barang itu dengan air nggak bisa dipisahkan dengan mata. Sampan wasno mana airnya mana barangnya seperti ini kilo. Kopi ini Anda nggak bisa memisahkan mana kopinya mana airnya. Niki namanya campur. Walaupun asalnya tidak cair. Kan nggak cair loh ini, namanya kopinya nggak cair, tapi setelahnya dicampur menjadi satu. Ini sudah nggak bisa dipisahkan, berarti tohir ghairu mutahhir. Tidak karena cairnya. Cair pun kalau mujawir no problem. Contoh, campur dengan minyak. Niku mujawir. Minyak itu kan cair. Campur dengan air.
Minyaknya di atas, airnya di bawah. Jadi kalau kita wudhu dengan diambil dari bawah, enggak apa-apa. Walaupun ada minyak, karena air dengan minyak nggak bisa campur. Kau pakai minyaknya, aku pakai airnya. Kau orang miskin, aku orang kaya. Jadi kita betul sakit, aku betul nopo-nopo. Jadi betul memandang cairan atau bukan cairan. Pandangannya bisa dipisahkan nggak air dengan perkaranya itu atau tidak bisa dipisahkan. Sakitan. Kopi itu bukan cairan tapi setelah campur tidak bisa dipisahkan. Teh itu bukan cair tapi setelahnya campur tidak bisa dipisahkan. Maka tohir ghairu mutahhir kalau memang berupa nama kemutlakan yang berarti berubah menjadi air cair. Termasuk syahid. Mak syai itu seperti makul kohwa jika berubah menjadi wedang kopi. Menawi teknik barang nanti dikum untuk lunturan teh ini jadi. Kalau sudah disebut air teh, nah ini kan berarti lunturan dan itu pun campur. Itu sudah dicampur, sudah disebut dengan air teh. Maka tohir ghairu mutahhir. Kenapa? Yaitu kalau perubahannya parah. Gur kecemplungan teh akhirnya ada parah, tapi tidak sampai disebut air teh. Napa kok nek jeding mong anu campuran teh, tapi kan nggak sampai disebut dengan air teh. Niki gak apa-apa. Tohir mutahhir. Ada. Ya karena gandol ini kan wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'a. Gandoli dawuh Gusti Allah ma'an tokil gak enek kok. Yen betul. Berarti sing dikoyiti ora oleh kecuali koyit hanya muwafaqatun liwaqi' sebagai adaptasi sebagaimana ketika di laut dinamakan air laut, ketika di sumur namanya air sumur, ketika dipindah menjadi di kendi malah air kendi, ketika dalam gentong namanya air gentong. Nama yang hanya sekedar adaptasi yang tidak selalu melekat, no problem. Karena Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh sahabat yang sedang bepergian di dalam perjalanan di dalam lautan, di atas lautan apa di dalam lautan? Di atas lautan, naik kapal, di sana ada air sedikit. Nah, kalau digunakan wudu nggak bisa minum. Kalau digunakan untuk minum nggak bisa wudu. Ada air tapi air sunyi, air laut. Akhirnya sahabat tadi bertanya, bagaimana ya Rasul tentang statusnya air laut? Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, tahurun ma'uhu khillun maitatuhu. Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya halal. Tapi halal niku bangkainya binatang yang hidup di laut, bukan bangkai di laut. Bangkai di laut tetap haram. Ada kucing bangkai kemasukan di laut, gimana haram boleh? Atau menemukan bangkai di laut, ada kucing jatuh di laut mati, ini bangkai lah. Nanti kalau gitu ya orang barang halal. Tapi jangan ditanyakan bagaimana dengan ikan duyung yang jerupa manusia. Ya ikan ya halal, duyungnya kalau nggak paham. Itu manusia apa duduk ya ora usah dibahas. Nggih mboten sakal iku manusia apa duduk terus
laut apa binatang laut apa duduk kenyataannya katanya ya bisa jadi orang barang. Nah itu metafisik. Pun kalau dengan mujawir seperti tadi kena kabur barus, kemudian digunakan merendam kayu sehingga menjadi banger, niku ndak masalah walau kana senajan ono apa takhayyur iku kasiron wakeh sehingga baunya enggak enak, asalkan mentolo ndak masalah. Asalkan mentolo itu ndak masalah. Kata gayuri kaya dene banyu kang owah bil akhsyabi kan pira-pira kayu. Air yang digunakan untuk merendam kayu. Biasanya kayu napa sing direndam? Mauni. Ben gak pangan kayap honor. Mauni. Pring. Biasanya itu pring, malah justru kumpat pring itu tanpa anti nonor bertahun-tahun itu. Zaman biyen kan ya namanya usuk itu ya pring. Bagi yang menengah ke bawah, ke atas ya jati. Aladzi kang ta'atona kang jadi kang den kum, kang den keremaken den kum. Bahasane teng mriki den kum. Bahasa Indonesia direndam. Bahasa gandule dikeremaken. Dikeremaken. Angin direndam atau dikum. Fil ma'in apa sih aksab fil ma'in dalam banyu gak apa-apa. Gak apa-apa. Walaupun perubahannya itu banyak, ya seperti tadi air yang digunakan untuk memasakkan mematengaken. Memasakkan. Yes, memasak gitu aja. Buat godok apa menana? Ayo, godok kulupan masuk menana kulupan. Nah, wis boys niku lah jenenge itu. Bahasa Indonesiane kok ya ora penak banget. Gunakan memasak itu lain, kalau gunakan masak itu airnya jadi kuah. Yes, untuk godok niku man. Untuk godok telo yo telo mana? Gunang telo, gunakan untuk godok telo, godok kulupan daun ketela, kulupan daun apa jenis pepaya dan kangkung niku gak opo-opo sekalipun perubahannya banyak dengan catatan gak sampai merubah nama menjadi kuah menjadi duduh berarti gak dicampuri dengan bawang dan kunci. Lek campur itu malah jadi dodo, jangan bening. Au biduni utawa kelan lengo. Lah niki. Nah, niki mboten napa-napa. Jadi jangan di masalah cair gaknya. Lengo niku cair. Tapi sekalipun cair, kumpul dengan air enggak bisa. Ngoten. Wal gafur. Nggih niku kapur barus. Ini seperti ketika kita memandikan mayit untuk basuhan yang paling akhir, kesunatan dicampuri dengan kapur barus dalam rangka menjaga anggota badan dari segera dimangsa oleh cacing tanah. Jadi orang gampang dipangan renget, yo tetap akan dimakan lama-lama habis kok. Tapi selama ada itu renget nggak doyan. Makanya pakaian-pakaian biar tidak dimangsa tikus dan renget dikasih kapur barus. Tapi jangan sekali-kali air yang diinum, ya air yang dicampur dengan kapur barus itu diinum, itu akan menjadi impoten. Nanti akhirnya malaikat jadi gak lanang.
Lho niki anu lho aja diomong-omong lho, kok nanti ono digawe masangi wong lain lho. Wal kafur as-salbi kang atos. Au bil qatran utawa cor-corane timah. Alazi kang laukang iku tetep kedue. Qatran dahniyatun utawi sifat bangsa lenga. Adi cor-corane timah nika lek dicampur karo niku nggih, campur karo banyu niku ada semacam mengandung apa namanya minyak, mengandung minyak, bisa melaku putih dan melaku ini kan, itu gak apa-apa juga. Bikhilapi maklan bedani niku qatron ladah niata kang ora ana lenga iku majud la kedima fa inna yaduru fa inna maqad sedangkan yaduru bis aku bahaya pada ghaibi kelan qatron. Kalau kecampuran dengan timah yang tidak mengandung minyak yang sehingga menjadi satu, niki timah dadekno banyu karo banyu jadi satu ngoten niku kapunan. Nah, kaya cah katene gelas bola kan lho. Lho kalau seperti itu ya madorot. Tidak bisa dikatakan tohir mutahhir walau tapi tetap dikatakan itu tohir tapi tidak mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena dia sudah berubah dengan perkara yang suci yang sehingga namanya berubah. Alirane wis jenenge beda. Pokoknya gak merubah aliran tetap sik wong NU ae gak masalah. Balaya durulan orang bayanya patah gayir bilaklan perkara layas dagnikan orang ambil semugi opal mau banyu ambil saking ma. Tidak masalah perubahan yang parah dengan sesuatu yang pasangan ideal dengan air, yakni tidak bisa dipisahkan. Ketika ada air ada dia. Ketika ada air ada dia. Selalu gak bisa dipisahkan. Loh, sehingga berubah parah tidak masalah. Seperti debu. Makanya Gusti Allah ndawaken wa ja'alna kulla hayyin minal barang sing urip kabeh iki didadekno saka banyu. Nah, banyu entah banyu dabik utawa banyu napa. Iki jane banyu. Banyu niki asalnya dari cahaya. Dari nur. Nah, lha ini barang cahaya nika krukepen terus akhirnya ada air. Air ini biarkan terus ada debunya. Makanya air dan debu tak bisa dipisah. Debu biarkan terus cukul telo. Cukul apa? Suket kok jadi kebu. Jadi sapi. Sapi kok terus jadi pentol. Nah, jadi pentol satu dari satu. Pentol jadi menungso. Sate jadi menungso karena itu dari darah menjadi sperma. Nah ini sperma itu mulai nama dari gelar manusia. Mulane lek ngono menungso niku asline dari cahaya, dari air dan debu. Makanya air dan debu dan air. Mulane diarani satu tanah satu air. Satu tanah airku Indonesia merdeka. Gitu ya. Ini tanah air negeri kuliah ini. Kabeh kita dari siji sangka banyu, sangka tanah. Ngono kaya sik geger ae. Wis. Kenapa? Nek wis sampean roh dadi siji kaya ngeten iki, satu perusahaan ndak boleh saling mendahului. Sudah ada pengumumannya sesama bis Rosalia Indah tidak boleh saling mendahului.
sesama masalah. Karena satu perusahaan itu loh. Sesama apa itu namanya bus kota tidak boleh saling mendahului. Loh, kalau kita tidak boleh saling mendahului karena satu perusahaan satu produk, wah rukun kabeh sing marakno geger saling. Wah tenan. Indonesia. Ada barang politiknya yang ngono saling aku jadi presiden di sini wis saling mendahului. Yang depan ya sudah silakan ngoten mawon. Wah, rukun nek ngoten. Sayang satu perusahaan saling mendahului. Hekel. Pun jikalau berubahnya itu dengan perkara yang pasangan ideal, perkara yang tidak bisa walau banyak tidak masalah seperti air tidak bisa dengan debu, seperti garam laut. Namanya air ya ada garamnya untuk garam laut. Seperti tukhlubin, bahasa Inggrisnya lumut. Jadi kena lumut atau ganggang. Jadi ada air, ada lumut, ada ganggang. Bersih berarti tidak apa-apa. Lumut itu lumut Indonesia, masya Allah. Kena digawi kawet. Hudir. Rumput Indonesia kena digawi dawet. Rumput laut. Molen enak dipangan di Indonesia. Nah, gitu. Pasir ya kena digawe wet. Kena digawe wedang. Wah, itu sudah. Niku ten Indonesia. Sampai bom ya. Granat itu kena. Tapi lek ten Jepang mboten saged. Rumput mawon plastike, rumput di Jepang. Plastik sembarang plastik di Jepang. Pemane jenenge kunci. Ya kunci Indonesia enak. Kunci itu dipangan enak. Gawe jangan bening lan kunci Inggris. Lho teng mriku. Contoh nih kata gayur kaya berupa biaurokil asjar kelan pura-pura godhong kayu. Ada blumbang, itu zaman biyen blumbang belik itu kan di bawah pohon, banyak daun-daun yang bertebaran akhirnya berubah, no problem, karena memang nggak bisa dipisahkan. Tapi saat ini pun tutup kabeh, diganti dengan keran semuanya, gak iso kenean kayu. Padahal biyen seger banget, lanjut dengan ini seger marem. Albutana sirati kang dadi rontok niku yo ceblok. Walau ayamar rabi senajan pira-pira dina ing dalam dina ketiga. Dalam hari yang ketiga niku kan tidak banyak turun, ku tetap termasuk berupa yang tidak bisa dipisahkan. Au bima utawa pisah kelan perkara atau berupa kelan perkara wudiakan den silaken apa mali islakil makori. Krana bagusi nggon tetep kalkir bati kaya kribo. Utawa pisah aku berubah dengan perkara sing tujuannya menjaga kelestarian air, bagusi air contohnya di jeleh tong. Jalan di tong akhirnya berubah mambu tong. Karena sekarang akhirnya mambu. Ini ku mboten masalah. Jalan yang kendi akhirnya mambu, kondisi anyar nih kok. Gak masalah. Gak masalah. Walau ayam rabi au bima uji alislahil makor kal kirbah. Wa kadza kam kunut layaduru, demikian pula tidak apa-apa
Wa kadzakam kun la yaduru bituklubi kelawan ganggang. Ganggang niku mentol-mentol sing ning dhuwure, biasa ning dhuwure banyu niku lho ya. Nah, ya siniku. Walau tafattatat senajan ajur apa situ kulubin bifil fa'il senajan teng niku terus dijur. Ini memang tempatnya di air karo wong dijur ndak masalah. Pun cuman selama enggak dilangi. Lakin idza ukhrija tapi ning dalam marikarane dentokaken apa sih tukhlub min maudi saking panggonane tukhlub wa duka lan den deplok apa sih tukhlub au tafatatat utawa dadi ajur apa sih tukhlub sumaturi khamakanu den cemplungaken apa tukhlub wa ghayyaru lan ngrawakaken apa sih tukhlub ing mak ya ndara. Kalau tadi itu masalah berubah dengan perkara yang tidak bisa pisah karena sulit untuk dipisahkan, sulit untuk dihindar. Karenanya kalau tidak sulit untuk dihindar, seperti berubah dengan lumut atau ganggang tadi, cuma lumut dan ganggangnya itu sudah dikeluarkan, kemudian dideplok, campurkan. Wah, niki yo doro kalau merup. Kenapa? Ilat di dispensasi, yaitu karena sulitnya untuk memisahkan ini sudah tidak ada. Sedangkan yang disebabkan dispensasi karena sulit untuk dibedakan, dipisahkan ini karena kena fasal dawe Allah famanil turro ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Sesuatu yang sulit dipisahkan, sulit dihindari, dengan catatan bukan karena maksiat, bukan karena lacut. Lacut ini walaupun ini badut, kalau ini kebadut ini orang yang melampaui batas. Niki fala isma alaih, no problem, nggak akan bisa mempengaruhi. Tapi kalau memang di situ dirubah, apa diambil, lumut ganggang diambil, jemur diceplok menjadi halus, kemudian dimasukkan kepada air, waduko, udah kerjaan mau dia duko, atau dikeluarkan terus dijur. Kalau di duko tadi diceplok, kalau ini dicur dicacah. Setelahnya itu sumaturiha dicemplungno nangge banyu yodoro, lagoyaro kalau berubah yodoro. Kenapa? Ilat di dispensasi tadi hilang. Karena dispensasi tidak merubah, tidak masalah ketika sulit dihindar. Ini tidak sulit, tapi karena disengaja nggak boleh. Seperti panjenengan lewat pada jalan raya, gak usah jalan raya, jalan umum, jalan umum di musim hujan. Dan jalan karena jalan ya jalannya semuanya biasa diliwatin asu, biasa diliwati kambing dan kerbau, sehingga yo pipis dan nising dikono campur karo debu. Lalu kita lewat kena banjir, pakaian kita basah, terbasahi dengan air-air itu, suci tidak masalah. Walaupun sering diliwatin asu. Kenapa? Karena sulit untuk dihindari. Tapi juga demikian masih sebatas barang-barang atau sebatas tempat-tempat yang sulit untuk dihindar. Kalau dia itu melencoroknya pada kopiah dan sebagainya, berarti sudah nggak kesulitan lagi. Atau diambil, disiramkan. Nah ini ya gak dimaafkan.
Kenapa? Karena dimaafkan itu sulit, Mas. Semua perkara yang sulit untuk dihindar, sulit untuk dipisahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah hilang kesulitannya dilakukan, nggak boleh, nggak ditoleransi. Seperti lagi apa itu namanya